Masjid Al-Mubarok yang berada di Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk berdiri sejak tahun 1745. Masjid ini dibangun oleh seorang Kiai Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo saat menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur. Masjid Al-Mubarok ini memiliki keunikan karena tetap mempertahankan akulturasi budaya yang kental dengan nuansa Hindu dalam bangunan masjid. Salah satunya adalah bentuk kubah. Kubah masjid pada umumnya berupa lingkaran aluminium dengan lambang bintang atau tulisan lafaz Allah. Namun kubah Masjid Al-Mubarok ini berupa kulo atau kopiah raja dari perak. Menurut keterangan salah satu takmir Masjid Al-Mubarok, masjid ini sudah diperbaiki 4 kali. Namun kubah serta arsitektur dengan semua ornamen di dalam bangunan masjid masih kental dengan nuansa Hindu-Buddha. Di depan pintu masjid juga terdapat bencet, yakni alat penunjuk waktu datangnya sholat. Alat ini dipadukan dengan arca lingga karena saat itu masyarakat belum mengenal jam. Selain itu, di sekitar bencet tertulis angka tahun 1745. Dipastikan angka ini adalah tahun pembangunan Masjid Al-Mubarok. Bencet dibuat karena saat itu warga Brebes belum mengenal jam. Bencet ini sekarang dipagar rapi. Angka tahun yang sama juga terdapat di rak tempat Al-Quran. Rak dengan tinggi 1 meter yang terbuat dari kayu jati itu masih utuh. Bahkan di pintu masjid dengan tulisan huruf Arab terdapat angka tahun juga. Angka tahun juga ada di tempat beduk. Di tempat beduk ini masih terlihat tulisan Jawa kuno dengan huruf Arab. Lebih lanjut, Muhammad Syururi menambahkan, selain beduk terdapat juga batu umpak atau batu asah. Orang Jawa menyebutnya watu ungkal. Batu ini berada di samping kanan atau selatan masjid. Letaknya di depan pintu pesaraian atau makam Kiai Kanjeng Jimat yang selalu ramai diziarahi masyarakat. Pada kompleks masjid ini juga terdapat pemakaman kuno pendiri masjid ini, yakni Kanjeng Jimat, yang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Puncak keramaian pengunjung biasanya terjadi pada saat malam Jumat Legi. Sejarah Masjid Al-Mubarok Brebes Nganjuk ini adalah masjid yang pertama di Kabupaten Nganjuk. Yang mendirikan Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo atau yang disebut dengan Mbah Kanjeng Jimat, itu bupati pertama Kabupaten Nganjuk. Didirikan tahun 1745. Ada itu beda ada tulisannya dan ada di prasasti di sekitar Imaman itu. Kemudian di sini ada peninggalan yang masih asli, yaitu dari Pak Jimat itu 1 mimbar, kemudian ada beduk, tangga waktu sholat, kemudian ada tempat Al-Quran yaitu sidang, dan kemudian ada lagi yaitu bencet. Islamnya dulu sendiri seperti apa? Islamnya dulu di sini itu memang diunjur oleh orang-orang Hindu. Itu tandanya ada Yoni yang memuja Yoni itu ya, dengan lambang kuburan itu. Kemudian Islam masuk ke sini ya juga oleh Kanjeng Jimat itu beserta dengan namanya Pangeran Sari. Akhirnya semuanya itu mengikuti agama Islam. Kemudian masuk Islam, kemudian yang Yoni itu dibuat bencet namanya tanda. Kemudian di sini umumnya juga untuk dakwah Islam. Ya, sampai sekarang masjid ini ada pembangunan untuk berkelanjutan itu karena jamaahnya semakin lama semakin banyak. Kemudian uangnya ini juga uang dari infak masjid. Makasih itu ya. Mbah Jimat masih hidup itu adalah untuk penyebaran agama Islam yang dipusatkan di Brebes. Buktinya juga banyak sekali, yaitu tokoh-tokoh yang mengikuti Kanjeng Jimat itu
itu termasuk anggotanya apa itu Gayai Arbiah Al-Sani, kemudian juga ada Mbah Ki Ageng Haliman, itu juga termasuk tokoh yang ikut dakwah Islam. Muhammad Syururi juga mengungkapkan, Masjid Al-Mubarak pernah memiliki cerita aneh dan unik pernah terjadi pada Masjid Al-Mubarak ini, tepatnya pada beduk yang sudah ada sejak tahun 1745 tersebut. Konon, pada saat beduk tersebut dipindahkan ke Masjid Baitus Salam atau Masjid Jamik Kabupaten Nganjuk, keesokan harinya beduk tersebut sudah kembali dengan sendirinya ke Masjid Al-Mubarak. Wah, beduknya sudah tahu untuk menempatkan dirinya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV melaporkan.